Martial Peak 3410. Meskipun Roaring Tiger City memiliki populasi 100.000 atau 200.000, hanya 50.000 yang dapat dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan itu termasuk bala bantuan dari 3 wilayah. 50.000 tentara ras iblis sudah kalah jumlah. Sekarang, mereka bahkan harus memindahkan 5.000 dari mereka untuk mengawasi tentara. Siapapun yang datang dengan ide ini adalah orang gila. Harus diketahui bahwa tugas pengawas Angkatan Darat hanya bersifat internal dan bukan eksternal. Lebih jauh lagi, karena mereka harus memantau dan mengawasi pertempuran, kekuatan mereka pasti tidak boleh terlalu lemah. Di medan perang, baik supervisor Angkatan Darat dan pengintai adalah yang terbaik. 5.000 pengawas Angkatan Darat yang dipindahkan pasti merupakan kumpulan kekuatan elit. Dengan kata lain, kekuatan di Roaring Tiger City yang bisa melawan ras iblis jelas bukan hanya 1/10 lebih sedikit. Mungkin itu 2/10, 3/10. Ada juga Cigui, seorang kaisar. Mereka yang memikirkan hal ini sudah mengutuk dalam hati mereka. Namun, dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya, karena pasukan ras iblis sudah ada di depannya. Master alam sumber dao yang bertanggung jawab atas arai roh telah mengeluarkan cakram arai mereka dan tidak pelit dalam mendesak kekuatan mereka untuk menstabilkan operasi arai roh. Pertempuran di Roaring Tiger City dimulai pada saat ini. Lintong mengangkat tangannya dan berteriak, bunuh. Di atas tembok kota, banyak prajurit mengaktifkan kekuatan harta rahasia dan teknik rahasia mereka, membombardir kota di bawahnya. Sinar cahaya multiwarna menembus layar cahaya formasi besar dan menabrak kamp tentara ras iblis. Tidak perlu membidik sama sekali, karena ras iblis telah mengumpulkan semua kekuatan mereka di sini. Serangan apapun bisa mengenai sasaran. Satu persatu, ras iblis jatuh. Namun, semakin banyak ras iblis melonjak ke depan untuk mengisi celah. Kematian para anggota Rache tidak membuat mereka takut sedikitpun. Sebaliknya, itu membuat mereka lebih ganas. Setiap ras iblis tampaknya tidak takut mati. Semakin banyak mayat menumpuk di bawah tembok kota, secara bertahap membentuk gunung kecil. Kedua belah pihak saling menyerang, tetapi Roaring Tiger City dilindungi oleh formasi. Selama formasi tidak rusak, tidak akan ada korban. Sebaliknya, ras iblis menderita banyak korban. Awal yang baik, moral prajurit kota harimau yang mengaum sangat meningkat. Mereka tidak lagi pelit dengan kekuatan mereka sendiri dan melepaskan gerakan membunuh mereka sepuasnya. Semakin banyak prajurit ras iblis jatuh ke tanah dan mati. Dalam waktu kurang dari 30 napas sejak dimulainya pertempuran, lebih dari 1.000 anggota ras iblis telah meninggal. Serangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir formasi, menyebabkan cahaya formasi menjadi semakin redup. Itu menunjukkan tanda-tanda runtuh setiap saat. Meskipun formasi pertahanan Roaring Tiger City tidak dianggap baik, ada terlalu banyak pasukan ras iblis. Ketika formasi pertahanan dibentuk lebih awal, tidak ada yang menyangka bahwa akan ada hari ketika begitu banyak ras iblis akan menyerang kota. Secara alami, itu tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Setelah formasi rusak, ketergantungan terbesar Roaring Tiger City akan kehilangan efeknya. Bagaimana mungkin prajurit di kota itu bisa menandingi ras iblis ganas dari jarak dekat? Lintong jelas tahu ini juga, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mati-matian melakukan apa yang telah dia pelajari, berharap untuk mengurangi jumlah musuh sebanyak mungkin sebelum formasinya hancur. Sosok tinggi melompat tinggi dan memegang palu godam hitam pekat. Demon Ki berlama-lama di palu godam, yang seukuran pintu. Itu membanting keras pada formasi. Pada titik serangan, retakan panjang segera muncul di layar cahaya formasi dan menyebar ke segala arah. Prajurit ras iblis dikirim terbang oleh kekuatan rebound, tapi dia segera kembali. Dia meraung dengan marah dan mengangkat palu godam itu tinggi-tinggi, lalu dia menghancurkannya lagi. Kelopak mata semua orang berkedut. Siapapun dapat melihat bahwa serangan palu ini mungkin akan membuka celah dalam formasi. Celah mungkin bukan masalah besar di waktu normal, dan mungkin diperbaiki dengan sangat cepat. Namun, saat ini, itu adalah kunci kemenangan atau kekalahan. Tanpa memerlukan instruksi apapun, serangan diluncurkan pada prajurit ras iblis satu demi satu untuk membunuhnya terlebih dahulu. Prajurit ras iblis menyeringai dingin dan tidak menghindar, membiarkan serangan menghantamnya. Namun, cahaya seperti batu muncul di tubuhnya dan dia tetap tidak terluka. Ini adalah Raja Iblis, dan Iblis Batu pada saat itu, yang memiliki pertahanan alami yang luar biasa. Melihat adegan ini, hati Lintong tenggelam. Saat palu godam itu hancur, banyak orang meratap dalam hati mereka, seolah-olah target palu godam bukanlah arai pembela kota, tetapi tubuh mereka sendiri. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Raja Iblis dan mengulurkan tangannya untuk meraih palu godam. Mata Mayin melebar. Baru saat itulah dia menyadari bahwa itu adalah kepala istana-istana Ling Qiao, Yang Kai, yang berdiri di depan Raja Iblis. Secara naluriah, dia berteriak, hati-hati. Pukulan Raja Iblis begitu kuat sehingga Yang Kai hanyalah Kaisar Orde Kedua. Bahkan Kaisar Orde Ketiga bisa dihancurkan menjadi pati daging jika dia tidak hati-hati.
Jantung Lintong juga melompat ke tenggorokannya. Dalam situasi ini, satu kaisar lagi berarti satu kesempatan lagi bagi Roaring Tiger City untuk melindungi dirinya sendiri. Terlebih lagi, Yang Kai mahir dalam prinsip luar angkasa. Jika Yang Kai mati di sini, Roaring Tiger City pasti akan kehilangan lebih dari satu kaisar. Moral yang baru saja stabil mungkin akan runtuh lagi. Hong, di bawah tatapan semua orang, Yang Kai tetap tidak bergerak, tetapi gelombang Qi yang terlihat tiba-tiba meledak dari belakangnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan palu godam yang seharusnya dihancurkan di City Defending Array dipegang dengan kuat di tangannya. Dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokirnya. Lintong tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan dengan tubuh dari daging dan darah? Namun segera, dia berteriak dengan cemas, cepat, perbaiki Array Roh. Dia tidak tahu berapa lama Yang Kai bisa bertahan, tetapi Yang Kai telah bergegas keluar dari Array Roh dan memblokir pukulan kritisnya sendiri, memberi Roaring Tiger City kesempatan untuk bernafas dan memperbaiki Array Roh yang rusak. Mendengar teriakan Lintong, prajurit terdekat yang bertanggung jawab atas Array Roh bereaksi dan buru-buru mengambil tindakan. Hah! Di seberang Yang Kai, setan batu mengangkat alisnya dan menatap Yang Kai dengan linglung, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa pria kecil seperti serangga di depannya ini benar-benar dapat memblokir sambaran petirnya. Raja Iblis lain di sebelahnya langsung tertawa, Lao Su, dasar sampah. Apakah iblis pesona itu menyedot semua kekuatanmu tadi malam? Kau benar-benar dihentikan oleh manusia ini. Raja Iblis bernama Lao Su menjadi marah karena dipermalukan, omong kosong. Mereka hanyalah beberapa pelayan rendahan. Raja ini hampir membunuh mereka. Bagaimana mereka bisa menyedot kekuatanku? Raja Iblis bertanya, lalu bagaimana situasinya sekarang? Lao Su memandang Yang Kai dengan wajah serius dan berkata dengan suara yang dalam, anak ini tidak sederhana. Dia tampaknya memiliki kekuatan. Raja Iblis mendengus, cepat dan bunuh dia. Mereka sedang memperbaiki Array Roh. Jangan biarkan itu sia-sia. Lao Su berkata dengan marah, kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Yang Kai tersenyum padanya dan berkata, kalian sedang mengobrol dengan baik. Apakah Anda ingin melanjutkan mengobrol? Omong-omong, saya juga cukup tertarik dengan iblis. Jika ada kesempatan, kita bisa mendiskusikannya satu sama lain. Luo Su tertawa terbahak-bahak. Kamu ingin mendapatkan sucubus dengan tubuh kecilmu. Hati-hati jangan sampai tersedot kering. Yang Kai mengangkat bahu dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, tapi saya pikir saya akan baik-baik saja. Lao Su mencibir, sayangnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia mengerahkan kekuatan di tangannya dan hendak mengambil kembali palu itu, tetapi pada saat berikutnya, ekspresinya sangat berubah, karena palunya dipegang erat oleh manusia di depannya, tidak bisa bergerak sama sekali. Lao Su segera menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Orang harus tahu bahwa dia adalah iblis batu. Meskipun dibandingkan dengan ras iblis seperti iblis kekuatan, kekuatannya sedikit lebih lemah, tetapi tidak banyak. Sekarang, harta karun iblisnya ada di tangan manusia, dan dia tidak bisa mengambilnya kembali. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin manusia ini memiliki begitu banyak kekuatan? Palu yang bagus. Yang Kai mengedipkan mata padanya. Entah kenapa, Lao Su tiba-tiba merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum dia bisa bereaksi, tangannya lebih ringan. Harta karun iblisnya telah direnggut oleh manusia ini. Yang Kai menimbang palu di tangannya dan mengangguk, itu cukup berat. Bagus untuk digunakan. Dengan teriakan, dia mengayunkan palu dan menghantamkannya ke Raja Iblis di depannya. Ekspresi Lao Su sangat berubah, dan dia buru-buru mundur, tetapi ruang di sekitarnya menjadi sangat lengket saat ini, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Kemudian, dia merasa kepalanya tenggelam, dan penglihatannya menjadi hitam. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Suara bising pertempuran tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini, dan seluruh dunia tampaknya telah berhenti pada saat ini. Sepasang mata terfokus pada Yang Kai, dan semua orang merasakan perasaan yang sangat tidak nyata. Anda, termasuk orang-orang dari ras iblis, semuanya tercengang. Raja Iblis yang telah mengejek Lao Su sebelumnya bahkan merasakan kelopak matanya berkedut, dan mulutnya tanpa sadar mengutuk. Hanya pada saat ini potongan daging jatuh di depan Yang Kai. Setan batu Lao Su telah meledak menjadi awan darah di bawah palunya, dan bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Meskipun vitalitas ras iblis ulet, akhir seperti ini tidak diragukan lagi lebih mati daripada mati. Berikutnya, Yang Kai memegang palu godam Lao Su dan berdiri diam di udara, menyapukan matanya yang dingin ke sekeliling. Di belakangnya ada celah dalam formasi barisan pertahanan, tapi itu mengeluarkan aura yang mengesankan seolah-olah satu orang bisa menahan 10.000 orang. Di atas tembok kota, ada ledakan sorak-sorai. Hati cemas Lintong juga santai. Sepasang mata indah Mayin memancarkan cahaya aneh. Yuru Meng melengkungkan bibirnya dan sosoknya melintas, menghalangi pandangan Mayin. Bunuh dia. Dengan raungan, ras iblis di sekitarnya bergegas menuju Yang Kai tanpa mempedulikan nyawa mereka.
Meskipun kematian Lao Su berdampak besar pada ras iblis, mereka awalnya tidak takut mati. Sekarang setelah Raja Iblis memberi perintah, siapa yang berani tidak menyerang? Dalam sekejap, Yang Kai benar-benar terkepung. Hong hong hong. Serangkaian suara teredam terdengar, dan satu demi satu, ras iblis meledak menjadi awan darah. Dalam sekejap mata, Yang Kai muncul kembali. Ras iblis yang bergegas ke arahnya telah benar-benar musnah, dan tidak ada satupun ras iblis yang bisa berada dalam jarak 10 meter darinya. Darah ras iblis mewarnai tubuh Yang Kai menjadi merah, dan ki iblis yang terkandung dalam darah membubung ke langit, membuat Yang Kai terlihat lebih seperti ras iblis daripada ras iblis. Ras iblis terus-menerus bergegas maju, satu demi satu, tanpa ragu-ragu. Tempat Yang Kai berdiri tampaknya telah berubah menjadi penggiling daging, dan tidak peduli berapa banyak ras iblis yang masuk, mereka semua akan mati tanpa kuburan. Ini benar-benar kasus satu orang menahan 10.000 orang.